Sekolah Polisi Negara merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Sekolah ini ditujukan untuk membentuk bintara Polri. Masa pendidikannya kurang lebih 7 bulan. Fungsi dari SPN ialah membentuk calon-calon anggota Polri yang profesional dan berkualitas. Lalu, apa perbedaan antara Akpol dan SPN? Dua lembaga ini merupakan lembaga pendidikan yang berbeda. Lulusan SPN ini ditujukan untuk membentuk calon anggota Polri yang profesional dan berkualitas. Sedangkan Akpol didirikan untuk mencetak perwira Polri. Jadi dari segi lulusan nantinya akan berbeda. Lulusan Akpol langsung akan menjadi perwira. Sedangkan lulusan dari SPN akan menjadi bintara. Lalu, dari hasil analisa pada perancangan Sekolah Polisi Negara ini didapatkan fasilitas sebagai berikut. Yang pertama ialah pos jaga. Pos jaga ini terdapat 2 titik. Yang pertama ada pada area atau akses masuk pada kawasan ini, lalu yang kedua berada di akses keluar. Lalu selanjutnya bangunan yang pertama ditemui setelah melewati pos jaga adalah bangunan pengelola SPN. Ini merupakan tempat bagi Kepala Sekolah Polisi Negara dan juga jajarannya untuk menjalankan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Kemudian di beberapa titik di area Sekolah Polisi Negara ini akan ditemukan falsafah dan juga semboyan, yang mana akan menjadi pengingat dan juga penyemangat bagi tiap personil yang menjalani pendidikan di sini. Semboyan ini diukir pada taman-taman. Salah satu semboyannya sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Nah, apabila kita masuk lebih dalam lagi di kawasan SPN ini, maka kita akan menemukan bangunan-bangunan yang ada di kawasan ini. Ada kantor pengelola SPN. Nah, ini kurang lebih seperti ini bangunan-bangunan yang ada di kawasan Sekolah Polisi Negara. Di belakang kantor pengelola tadi, kita akan langsung menemukan bangunan barak. Kapasitas dari barak ini adalah 100 orang untuk tiap bangunan, dan bangunannya sendiri merupakan bangunan 2 lantai. Total terdapat 6 bangunan barak pada kawasan ini. Berada tepat di depan atau samping kawasan barak terdapat lapangan apel dan juga tribun untuk petinggi polisi, petinggi Polri. Filosofi bentuk sendiri yang diambil untuk lapangan ini mengambil dari salah satu bentuk pada logo Polri, yaitu lambang perisai. Lalu selanjutnya ada juga bangunan dapur umum dan tempat makan. Kapasitas dari bangunan ini dapat menampung kurang lebih 600 orang. Dapat dua bangunan yang difungsikan untuk dapur dan juga tempat makan. Lalu beralih ke bangunan di sebelahnya, ini ada bangunan bela diri, dojo, dan juga gym, yang mana
Bangunan ini merupakan bangunan 2 lantai dan dapat menampung kurang lebih 200 orang. Di sini untuk jalan aksesnya ditanami pohon-pohon agar lebih teduh suasananya. Ini merupakan tampilan kawasan Sekolah Polisi Negara apabila dilihat dari atas. Total luas lahan yang tersedia pada kawasan ini kurang lebih 50.000 meter persegi. Lalu area yang terbangun untuk mendirikan bangunan-bangunan di total kurang lebih 19,5 ribu meter persegi. Sehingga kurang lebih terdapat area terbuka hijau atau yang tidak terbangun kurang lebih 30.500 meter persegi. Lalu fasilitas bangunan lain yang ada pada perancangan Sekolah Polisi Negara ini adalah bangunan kelas. Bangunan ini dapat menampung 50 orang siswa, dengan total bangunan ada 3 buah. Ini merupakan bangunannya untuk kelas. Lalu selanjutnya ada fasilitas berupa lapangan tembak. Ini difungsikan untuk para siswa berlatih menembakkan senjata di sini. Sekaligus juga ada gudang untuk penyimpanan senjata. Nah, pada Sekolah Polisi Negara ini dilengkapi juga area untuk berlatih renang, yang mana dapat difungsikan untuk berlatih maupun untuk melakukan pengetesan kemampuan para siswa yang berlatih, yang menjalani pendidikan di sini. Kurang lebih untuk kolam renangnya seperti ini untuk latihan. Lalu ada juga fasilitas pendukung berupa tempat pengolahan sampah sementara atau TPS, dan juga garasi serta bengkel. Untuk pemenuhan kebutuhan listrik pada kawasan ini ada 2 sumber utama, yaitu yang pertama berasal dari PLN dan juga yang kedua itu berasal dari solar panel atau solar cell. Namun pada kondisi darurat, apabila listrik dari PLN padam, maka disiapkan juga sebuah genset untuk keadaan darurat. Kemudian tepat berada di sebelah bangunan kontrol PLN tadi, terdapat fasilitas olahraga lain berupa lapangan voli dan lapangan futsal. Masing-masing terdiri dari 2 buah lapangan voli dan juga 2 buah lapangan futsal. Ada juga masjid dan juga kapel untuk menjalani kegiatan peribadatan bagi siswa dan juga pengelola. Yang merupakan area parkir untuk pengelola. Terdapat 2 buah di sisi kanan dan juga kiri kantor pengelola. Lalu selanjutnya
Fasilitas kesehatan berupa bangunan klinik pun tersedia pada kawasan SPN ini. Jadi bagi siswa yang sakit dapat ditangani sementara di sini. Apabila sakitnya parah maka bisa dirujuk ke rumah sakit. Selanjutnya untuk keperluan yang membutuhkan bangunan luas, ada juga fasilitas gedung serbaguna. Selanjutnya, untuk simulasi latihan di luar ruangan, terdapat juga area lapangan yang difungsikan untuk halang rintang. Terdapat beberapa jenis halang rintang yang dipasang di area ini. Tujuannya untuk melatih kemampuan dan juga keterampilan siswa-siswa yang berada atau menjalani pendidikan di sini. Kemudian ada juga menara monitoring. Menara ini dapat difungsikan untuk kegiatan misalkan simulasi tanggap darurat penyelamatan pada gedung bertingkat dan juga untuk latihan-latihan lain. Untuk mengelola genangan air hujan di sekeliling tapak pada kawasan sekolah polisi negara ini dibangun juga drainase agar genangan-genangan air pada saat hujan tidak tergenang di kawasan ini. Selanjutnya yang terakhir, fasilitas yang ada pada kawasan sekolah polisi negara ini adalah water treatment. Karena kondisi air di Merauke ini di beberapa titik mutu baku airnya kurang baik, sehingga diperlukan fasilitas pengolahan air bersih. Mungkin cukup demikian video kali ini perancangan sekolah polisi negara di Merauke. Terima kasih, sampai jumpa.